Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang semua nikmat itu datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, yang bila disyukuri nikmatnya Allah akan tambahkan untuk kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan dalam hati kita ketaatan kepada Rasulnya, kecintaan kepada Rasulnya yang dibuktikan dengan ketaatan dan mengikutinya sampai Allah mewafatkan kita dalam kondisi kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan bahasan tentang sumpah. Al-halfu la yakunu illa billah. Bersumpah itu tidak boleh kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adraka Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa yasiru fi raqbin yahlifu bi abihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kondisi dia berjalan pada kendaraan yang dia bersumpah dengan ayahnya. Faqala, maka Nabi mengatakan, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan orang-orang tua kalian, leluhur kalian. Seperti ungkapan demi leluhurku, gitu ya. Demi nenek moyangku, begitu. Karena
bagi seseorang tentunya leluhurnya, orang tuanya, ya, itu mulia di sisinya. Demikian. Tapi ini dilarang, ya. Man kana halifan, maka siapa saja yang ingin bersumpah, falyahlif billahi, maka hendaklah dia bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, au liyasmut, atau dia diam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dan sudah berlalu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Demikian, ya. Fadalla ala amraini. Hadis yang tadi kita sebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, itu menunjukkan kepada dua perkara. Al-awwalu, yang pertama, az-zajru anil halfi bi ghairillah. Peringatan keras, larangan keras dari bersumpah dengan selain Allah. Wa innama khussa fi hadisi Umar bil aba'i li wurudihi ala sababihi al-madhkur. Sesungguhnya dikhususkan dalam hadis Umar larangan bersumpah dengan orang-orang tua, dengan para leluhur, itu karena memang datangnya larangan tersebut berdasarkan sebab yang dimaksudkan, yang disebutkan, yaitu ketika Umar bersumpah dengan ayahnya, demikian, atau leluhurnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi ini menunjukkan bahwasannya terkadang memang orang-orang mulia seperti Umar contohnya, itu bisa jatuh kepada sebuah kesalahan dan dosa. Namun itu tidaklah mencacatinya, ya. Karena memang tidak ada satupun manusia yang tak bersalah, yang tak berdosa. Makanya kalau kita dapatkan ada ustadz yang bisa jadi ya jatuh kepada kesalahan, ya, kita melihatnya, maka pertama sekali harus kita munculkan dalam hati kita, ini adalah manusia, ya. Ustadz juga manusia, bisa salah, bisa dosa, ya. Namun yang rugi itu sebenarnya kita sendiri, ya. Dosa yang dilakukan oleh seorang ustadz itu kalau tidak dimaafkan oleh Allah pasti akan dihukum oleh Allah orang tersebut, paham ya? Udah cukup. Ngapain kita pula turut menghukum dia? Ya, dengan cara kita tidak mengambil ilmu yang itu sesungguhnya kembali kepada kita, paham ya? Ya kan, lihatlah ada orang yang begitu dia sampai nggak usah ngaji lah. Kenapa? Ustadz ini begini dan begitu, ya, disebutkan kesalahannya. Bahkan kesalahan kepada dirinya yang sifatnya mempribadi. Lantas dia menghalangi dirinya dari kebaikan. Dia sesungguhnya sedang menghukum dirinya sendiri, begitu ya. Itu orang kalau saya katakan itu kebodohan. Ya, kebodohan. Terus siapa yang mau didengarnya nanti? Nasihat-nasihat. Ya. Ya, lihat kita dalam hadis ini Umar jatuh kepada kesalahan, bukan ringan itu. Kesyirikan, ya. Umar jatuh kepada kesyirikan, bersumpah dengan ayah selain Allah. Kesyirikan kan? Hadisnya sudah kita sebutkan. Nah, begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, malah mengangkat Umar karena para sahabat adalah orang yang terbaik ketika mereka bersalah, sebagaimana kata Nabi SAW, ya, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu pelaku dosa, salah. Namun sebaik-baik orang yang berdosa, bersalah adalah orang yang bertaubat. Para sahabat orang yang paling terdepan di dalam memperbaiki diri, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ketika salah mereka merubah.
Nah begitu. Jadi potensi manusia itu jatuh ke dalam kesalahan. Tapi kebaikan yang ada pada dirinya jangan dinafikan. Apalagi kita mengharamkan diri kita dari kebaikan tersebut. Aneh yang seperti itu, paham ya? Kalau saya katakan ini orang menghukum dirinya sendiri. Bukan dia sedang apa? Menghukum sang ustadz. Walaupun kita katakan, ya aku jauhi ustadz itu. Mungkin begitu kan? Mungkin begitu. Ya. Tapi sesungguhnya orang ini sedang menghukum dirinya sendiri. Dengan cara dia mengharamkan kebaikan-kebaikan berupa ilmu dari sang ustadz. Lalu siapa yang bisa memberikan nasihat berikutnya? Paham ya? Bagi dirinya. Demikian. Ada nggak orang seperti ini? Ya banyak. Itu orang-orang yang futur. Kalau saya lihat itu. Ya. Orang yang futur banyak begitu. Terus nanti dia berinteraksi dengan orang-orang awam. Jadinya begitu. Bukan tidak ada. Dari zaman ke zaman juga ada yang begini. Ya. Kesalahannya adalah, satu kesalahannya, dia harus mendapatkan seorang guru seperti malaikat. Kalau gitu jadi malaikat aja. Nggak ada yang begitu. Ya. Nah ini syubhat. Saya katakan syubhat. Yang seperti ini syubhat para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Makanya ini yang menggelanyut dari sebahagian saudara kita yang mengaku bermanhaj salaf. Yang dulu disebut, mereka menamakan diri dan sekarang juga demikian salafi, dan sekarang menjadi salafi sejati, ya begitu kan? Salafi murni. Kenapa? Harus gurunya tanpa ada kesalahan. Kalau salah ditahdir. Gitu, ditinggal. Ini syubhat besar. Ya. Kalau seperti ini ustadz salah lantas dia ditinggalkan, padahal kesalahannya mungkin dalam permasalahan yang bisa ditoleransi karena masalah ijtihadi. Atau dikarenakan perkara maksiat yang mungkin dia bertobat darinya. Bahkan bisa jadi tobatnya sebagaimana Nabi pernah mengatakan tentang tobat seorang wanita yang dia berzina, itu bisa dibagikan ke 70 orang yang ada di Madinah. Nah begitu. Tapi sayang sekali, nah begini, pola pikir yang seperti itu kalau mendapatkan kesalahan seseorang lantas kebaikan-kebaikannya dinafikan, ya. Nah ini orang yang nggak bersyukur yang pertama, ya. Kemudian metode model seperti ini itu model perempuan, itu manhajnya perempuan. Satu salah menutup semua kebaikan, nah, itu kan perempuan kan, gitu kata Nabi kan. Nah ini sedikit kita belajar terkait dengan mindset kita terhadap seorang tokoh, ya, tokoh agama. Tadi kita dapatkan terkait dengan ya kasus di mana Umar jatuh kepada kesalahan dan tidak ringan kesalahan itu kesyirikan. Namun bisa jadi karena ketidaktahuan, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ya ini nasihat kita bersama. Jadi kalau kita dapatkan ya tokoh-tokoh agama kita, ustadz-ustadz kita lah kita katakan, ya mereka jatuh ke dalam kesalahan. Ya, maka kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan dia dengan Allah. Semoga Allah mengampuninya. Begitu. Enggak usah ikut-ikutan kita menghukum. Allah nanti kalau tidak memaafkannya akan menghukum dia, begitu pasti, ya. Dan jangan, ya, kita menghukum diri kita sendiri dengan menjauhi kebaikan-kebaikannya, nasihatnya, petunjuk dan bimbingannya, yang itu sumbernya kita tahu adalah Al-Quran dan hadis, ya. Tidak ada manusia yang tidak jatuh kepada dosa dan kesalahan. Ada dosa dan kesalahan. Bahkan Nabi SAW itu ada kesalahannya, bukan tidak ada. Makanya ada Al-Quran yang mengatakan wa wada'na anka wizrak, dan kami gugurkan, letakkan darimu, ya, atau kami hapus darimu wizrak, dosamu. Berarti Nabi itu bisa berdosa, cuma diampuni, paham ya? Makanya kita pernah dengar Nabi itu diampuni dosa yang telah berlalu dan akan datang. Berarti ada peluang.
Pertanyaannya, apakah kita meninggalkan Nabi ketika kita melihat Nabi itu bersalah? Bodoh tidak namanya? Ya. Bahkan di beberapa kasus dalam Al-Quran itu Nabi ditegur oleh Allah karena salah Nabi. Contoh, kasus ketika menerima tebusan dari peserta para tawanan perang Badar. Mestinya dibunuh tawanan, tapi Nabi mengambil kebijakan, mengambil tebusan, ditegur sama Allah. Salah. Kasus contohnya Rasulullah bermuka masam dengan apa? Siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Sampai turun ayat negur. Salah yang seperti itu. Karena Abdullah bin Umi Maktum menginginkan kebenaran, tapi Nabi malah bermuka masam. Memang ada sebab, tapi kan salah, ditegur sama Allah. Mau kita tinggalkan Nabi? Kan nggak begitu, ya. Nah kalau kita lihat ada ustadz yang salah, jangan ditinggalkan, gitu, paham ya? Jangan ditinggal, tapi diperbaiki. Kalau bisa dinasihati, nasihati. Ustadznya kalau dinasihatin, awak yang biasa dinasihatin kan gitu ya. Ini ustadz pula yang mau dinasihatin. Ya kenapa? Orang ustadznya juga manusia. Bisa salah, tapi caranya jangan di depan umum. Caranya mungkin dengan bertanya, Ustadz apa boleh yang begini? Baru sadar ustadznya, oh iya, aku baru lakukan begitu. Nah, gitu kan? Ya afwan, ya, anak salah dalam masalah ini. Nah, begitu. Tapi insya Allah ya kalau dia ustadznya hanif, lurus, ya insya Allah akan malah menunjukkan kebijaksanaannya dengan meminta maaf kalau kesalahan itu sifatnya umum, di depan umum maksudnya, begitu ya. Tapi jangan ditinggalkan, ya nggak diambil lagi ilmunya, keliru. Terus siapa lagi yang mau diambil ilmunya? Paham ya? Maka yang terjadi adalah kita yang akan jauh dari kebaikan. Enggak begitu. Ya. Bukan begitu cara menyikapi orang yang bersalah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tadi kita sedikit menyinggung orang yang mengaku salafi sejati. Yang terkadang kita dapatkan mereka itu suka malah berpecah-pecah dan suka tahdir-tahdiran. Ini sedikit ya, walaupun ini live, tapi nggak apa-apa. Karena ini penting, paham ya? Dan sebagian ustadz menyebutkan, disinilah letak syubhat mereka. Apa itu? Mereka ya mengharuskan seorang ustadz itu suci dari kesalahan. Ya, konsekuensi dari hal tersebut. Kenapa? Begitu ustadz salah, maka nanti ustadz ditinggal, paham ya? Bahkan berani untuk ditahdir. Demikian. Nanti berikutnya juga ustadznya salah, berikutnya ketika sudah beralih kepada ustadz yang lain, ditemukan kesalahan, ditinggal, ditahdir. Begitu seterusnya. Dan terpecah-pecah. Padahal permasalahan mungkin maksiat yang bisa ditobati. Atau kesalahan, katakanlah kesalahan manhaji, tapi bisa untuk dirubah dan dinasihati. Bukan lantas ditinggalkan. Nah begitu. Paham tidak? Ya. Kalaulah seandainya modelnya seperti itu, ya. Kalaulah modelnya seperti itu, kalau seandainya boleh seperti itu, maka cobalah kesalahan mereka dahulu membuat apa? Sebuah ormas laskar jihad itu, yang itu sampai ya difatwakan oleh para ulama sebuah kesalahan. Apakah lantas begitu mau mereka ditahdir semuanya? Kan gitu. Apa begitu? Ya tidak begitu, ya itu pola pikir yang keliru demikian, ya. Di mana asas dari agama kita yaitu an-nasihah. Ya, bukankah Rasul mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Maka nasihat. Ya, nasihat.
Agama kita ini prinsipnya nasihat. Yaitu saling memberikan nasihat. Dan nasihat itu muncul, tidaklah disebut dengan nasihat, kecuali berasal dari kata an-nushu. An-nushu itu artinya apa? Ketulusan. Maka kalau cinta kita dengan ustadz kita, salah ustadznya, dinasihati dengan ketulusan. Sebagaimana kita jatuh kepada kesalahan tersebut, maka kita ingin diluruskan dengan cara yang baik, ya maka demikian pula, apalagi itu ustadz kita, begitu. Bukan lantas ditinggal. Tengok nih, salah dia kan, gitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini sedikit ya faedah tapi panjang penyebutannya. Karena termasuk di antara hal-hal yang prinsip saya lihat ya untuk bisa disentuh ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Au khussa liqaunihi ghaliban alaihi, atau perkara tersebut dikhususkan ya dikarenakan sumpah ya dengan selain Allah itu, yaitu sumpah dengan orang tua, itu ghaliban alaihi, sesuatu yang mendominasi Umar ketika itu. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi riwayatil ukhra, dikarenakan ada sabda Nabi SAW di riwayat yang lain, wa kanat Quraisyun tahlifu bi abaiha. Dahulu orang-orang Quraisy itu suka ya bersumpah dengan para leluhur mereka. Ya karena leluhur itu diagungkan, ya wajar kan? Makanya mereka itu ya ngikutin kebiasaan adat istiadat leluhur mereka. Menunjukkan karena leluhur itu adalah mulia di sisi mereka. Nah begitu. Sampai-sampai mereka nggak mau menyelisihi peninggalan-peninggalan leluhur, kebiasaan leluhur, demikian. Ya. Di antaranya itu bersumpah dengan para leluhur mereka. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, Umar radhiyallahu anhu terdorong untuk itu, dianggap mungkin boleh, ya. Tapi itu kesalahan, ya, dan ya dosa. Wa yadullu ala ta'mimi qauluhu ta'ala, ya, dan itu menunjukkan kepada pemberlakuan secara umum, yaitu tidak boleh bersumpah kepada selain Allah, bukan hanya ya bersumpah dengan para leluhur. Yaitu sabda Nabi SAW yang mengatakan, man kana halifan fala yahlif illa billah. Siapa saja yang bersumpah maka jangan bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama. Ya, larangan keras dari bersumpah dengan selain Allah. Kemudian as-sani yang kedua, anna man halafa bi ghairillahi mutlaqan lam tan'aqid yaminuh. Bahwasanya siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah secara mutlak, maka tidak berlaku sumpahnya. Enggak berlaku sumpahnya. Sawaun kana al-mahlufu bihi yastahiqqu at-ta'dhima lima'nan ghairil ibadati kal anbiya'i wal malaikati wal ulama'i was sulha'i wal aba'i wal ka'bati. Baik itu yang disebutkan dalam sumpah tersebut yang diagungkan itu berhak memang ya mendapatkan pemuliaan dari umat Islam. Untuk makna selain ibadah, seperti contohnya ya, maksudnya pengagungan yang bukan sifatnya ibadah. Ya, seperti nabi kan itu harus dimuliakan, diagungkan. Para malaikat, para ulama, orang-orang soleh, ya, orang-orang tua, ya, Ka'bah. Au kana la yastahiqqu ta'dhima, ya, kal ahadi, au yastahiqqu at-tahqira wal idlali, at-tahqira wal idlala kasyayatin wasairi ya man ubida min dunillah. Ya, maupun yang tidak berhak untuk diagungkan seperti individu-individu tertentu, atau malah yang berhak untuk dihinakan dan direndahkan seperti setan, ya iblis gitu kan, atau apa saja yang disembah selain Allah. Ya, maka ini tidak berlaku sumpahnya
kalau sumpahnya dengan selain Allah Subhanahu wa taala, enggak berlaku. Ya. Langsung batal. Demikian. Wa wajhud dilalati minal khabari annahu lam yahlif billahi wala bima yaqumu maqama dzalika. Sisi pendalilannya dari khabar tersebut bahwasanya ya tidak bersumpah dengan selain Allah dan juga tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Maaf, ya. Sisi pendalilan dari khabar tersebut adalah tidak bersumpah dengan Allah, ya, atau apa saja yang berposisi sepertinya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Artinya tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apa saja ya yang dijadikan sumpah dengan selain Allah, ya, maka tidak berlaku sumpahnya. Baik, catatan, idza halafal muslimu li akhihi billahi fayanbaghi an yasduqahu atau an yusaddiqahu. Apabila seorang muslim bersumpah untuk saudaranya, dia bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya ya saudaranya tersebut itu membenarkan sumpah itu. Keraguannya hilang, tidak usah lagi takut. Karena orang ketika dia bersumpah kan ingin menguatkan pernyataannya. Maka kita yang mendengarkan sumpah dengan nama Allah tersebut, ya, kita membenarkan itu, ya sudah, ya. Adapun kalau dia dusta itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita benarkan. Walaupun dia dusta, katakanlah dusta. Wa in ulima atau wa in alima minhu diddahu. Walaupun diketahui sebaliknya. Apa sebaliknya? Dia dusta. Ya. Maka tetap saja ya sebagai apa fungsinya seperti itu? Fungsinya adalah untuk mengagungkan Allah yang disebutkan dalam sumpahnya. Nah, itu dia. Ada riwayat ya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, ra'a Isa ibnu Maryam alaihi salam rajulan saraqa. Dahulu Isa putra Maryam, Nabi Isa putra Maryam alaihi wassalam, itu pernah melihat seorang laki-laki mencuri. Faqala Isa, lalu Isa radhiyallahu alaihi salam itu mengatakan, as-sarakta, apakah engkau mencuri? Qala, kata orang yang dilihat itu, ya, kalla walladzi la ilaha illa huwa, tidak, sekali-kali tidak. Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Faqala Isa, maka Nabi Isa mengatakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa kadzabtu aini, dan pandangan mataku ini salah. Gitu. Nah, seperti itu sebagai bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam sumpah dia itu. Walaupun benar sesungguhnya. Ya, maksudnya benarnya apa? Benar bohongnya gitu ya. Dusta dia. Tapi tetap saja itu dibenarkan karena dalam rangka untuk mengagungkan ya Allah yang disebutkan dalam sumpahnya tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Al-halfu bi asma'illahi wa sifatihi, bersumpah dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah. Bagaimana bentuk bersumpah dengan nama Allah? Al-halfu bi asma'illahi ta'ala. Ini yang pertama kita bahas, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. La khilafa baina ahli ilmi fi anna man qala wallahi au billahi au tallahi fahanasa anna alaihi al-kaffarata lin'iqadi yaminihi. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama ahli ilmu bahwasanya siapa saja yang mengucapkan wallahi, tallahi, billahi, ini tiga bentuk salah satu dari
sumpah ya dengan nama Allah, lalu dia membatalkan sumpah tersebut, maka ya dia berkewajiban untuk membayar kafarahnya kalau dia batalkan dengan tindakannya, dikarenakan sumpahnya berlaku. Dia sebut nama Allah, tallahi, billahi, ya, wallahi. Wa kadzalikal halfu bi ayyi ismin min asma'ihi subhanahu. Demikian pula bersumpah dengan nama salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, allati la yusamma biha ghairuhu, yang selain Allah tidak bernama dengan nama tersebut, seperti Karrahmani, seperti ya kalau orang mengatakan Birrahmani, ya, dengan Allah Ar-Rahman. Wal awwali alladzi laisa qablahu syai', demi seperti contohnya bil awwali alladzi laisa qablahu syai', demi zat yang maha ya pertama, ya, yang tidak ada sebelumnya sesuatu pun ya sebelum dia, atau dengan warabbil alamin, ya, demi Rabbul alamin, wal hayyil ladzi la yamutu, atau seperti demi zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati, wa nahwi dzalika, dan yang lainnya, ya. Maka berlaku sumpahnya, dan kalau dia batalkan, ya, maka dia wajib untuk menebusnya, ya, ditebus. Wa amma ma yusamma bihi ghairullahi ta'ala majazan wa yansarifu itlaquhu ila Allah ta'ala. Adapun nama yang selain Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan nama itu sebagai majas, dalam rangka majas saja, dan dipalingkan pernyataannya itu kepada Allah, seperti contohnya Al-Khaliq, Sang Pencipta. Nah, ini bisa juga berlaku bagi manusia, ya. Pencipta bisa nggak diberlakukan kepada manusia ungkapan ini, cipta ini, ya. War-Razik, yang memberi rezeki, War-Rabbi, ya, seperti contohnya Rabb itu bisa artinya pemilik, ya. War-Rahim, ya. Begitu juga Rahim, orang yang punya sifat kasih sayang. Wal-Qahir, penguasa, wa nahwihi, dan yang lainnya. Fahada yusamma bihi ghairullahi majazan. Maka nama-nama seperti ini selain Allah itu dinamakan dengan nama ini dalam rangka majaz saja. Bidalili qaulihi ta'ala, berdasarkan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa takhluquna ifka, dan kalian membuat membuat ifka, yaitu kedustaan atas nama Allah, gitu maksudnya. Wa qauluhu wa tadharuna ahsanal khaliqin, dan kalian meninggalkan, membiarkan yang ahsanal khaliqin, zat yang paling terbaik di dalam menciptakan. Berarti manusia bisa menciptakan. Jadi perlu diketahui, sedikit kita sampaikan, menciptakan itu ada dua model. Mencipta itu dua model. Menciptakan itu yaitu mencipta, mengadakan sesuatu yang tidak ada bahan bakunya, kemudian diadakan. Itu mencipta. Adapun yang kedua, mencipta itu adalah ya merubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Manusia dalam hal ini bisa enggak? Bisa. Ini tak namanya mencipta juga. Contohnya adalah air mani diciptakan, dirubah jadi manusia. Begitu kan kita? Tanah Nabi Adam dirubah menjadi Nabi Adam. Paham kan? Ini mencipta juga. Paham ya? Jadi merubah satu bentuk kepada bentuk yang lain itu namanya juga mencipta. Manusia punya kemampuan seperti ini. Paham ya? Nah, itu mencipta. Tapi tentunya tidaklah sesempurna Allah dalam mencipta. Yang pertama adalah
mengadakan sesuatu yang tidak ada bahan bakunya kemudian Allah adakan. Nah, ini juga namanya mencipta. Manusia nggak punya dan siapapun nggak akan punya kemampuan seperti ini. Paham ya? Yang kedua adalah mencipta dengan cara merubah satu bahan baku kepada bentuk yang lain. Ini juga mencipta. Manusia punya kemampuan seperti ini. Tapi manusia disebut dengan pencipta dalam hal ini, menciptakan, sifat mencipta, ya, itu hanya majaz saja, paham ya? Majaz, kiasan saja dia. Ya, dan tidak boleh kita yakini bahwasanya pencipta manusia itu pencipta seperti Allah mencipta, nggak boleh. Hanya penyebutan majaz. Dalam Al-Quran ada ungkapan seperti itu, manusia disifati dengan mencipta. Demikian. Ya, tapi itu penyebutannya majaz. Baik ya. Begitu juga firman Allah, irji ila rabbika, kembali kepada Tuhanmu. Rabb itu bisa bermakna pemilik atau tuan. Paham ya? Udhkurni inda rabbika. Sebutkanlah aku, kata Yusuf, ya. Ya. Di sisi tuanmu, bukan Tuhan. Rabb itu bisa maknanya tuan. Nah, begitu. Nah, kalau gunakan nama-nama seperti ini, fahadha inna wa bihi ismallahi ta'ala au atlaqa kana yaminan li'annahu bi'itlaqihi yansarifu ilaihi. Nah, yang demikian ini apabila seseorang dia berniat ketika mengucapkannya, ya, dalam sumpahnya, ya, dengan nama Allah tersebut dia niatkan itu nama Allah loh, gitu ya. Atau dia nyatakan begitu, maka itu menjadi sumpah. Dikarenakan ya dengan menyatakan tanpa mengkaitkan sesuatu, maka itu diarahkan kepada sumpah. Jadi berlaku sumpahnya. Wa inna wa bihi ghairallahi ta'ala lam yakun yaminan. Nah, kalau dia niatkan ya ketika dalam menyebutkan sumpah tadi disebutkan demi sang pencipta ini, ya contohnya begitu. Demi sang pencipta bangunan ini, katakanlah begitu. Dia katakan demi sang pencipta bangunan ini. Oh, ada bangunan besar-besar begitu kan. Dia maksudkan adalah ya itu manusia atau raja atau pemimpin yang punya kekuasaan, yang punya kebijakan sehingga bisa membuat bangunan yang besar tadi, ya. Maka yang seperti ini bersumpah dengan selain Allah, maka tidak dikatakan sumpah sehingga tidak berlaku sumpahnya, tapi tetap berdosa gitu maksudnya, paham ya? Tapi kalau dia contohnya ya demi yang menciptakan ini, maksudnya bangunan beserta dengan apa saja yang di situ, tapi dimaksudkan adalah Allah itu, ya. Maka itu jadi sumpah. Itu maksud dari ungkapan yang seperti ini. Li'annahu yusta'malu fi ghairihi fayansarifu ilaihi bin niyati. Karena sesungguhnya itu bisa digunakan untuk selainnya, namun dia mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya, maka itu jadilah dia sumpah. Nah, seperti itu. Kalau untuk selain Allah, maka bukan sumpah. Enggak berlaku sumpahnya. Wa amma ma yusamma bihillahu ta'ala wa ghairuhu wa la yansarifu ilaihi bi itlaqi kal hayyi wal alimi wal karimi wa nahwi dzalika fa hada in qasada bihil yamina bismillahi kana yaminan wa in atlaqa au qasada ghairallahi ta'ala lam yakun yaminan. Adapun ya nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala dan selain Allah Subhanahu wa taala juga diberi nama dengan nama tersebut dan dia tidak mengarahkan kepadanya dengan ketika menyatakannya, seperti contohnya Al-Hayyu yang hidup, Al-Alim kal hayyi seperti yang hidup hayy, ya, Al-Alim yang berilmu, yang mengetahui, Al-Karim yang mulia dan yang semisalnya. Itu Allah dan makhluk yang lain punya nama seperti ini. Maka yang seperti ini apabila dia tujukan untuk sumpah dengan nama Allah, maka itu sumpah. Tapi kalau dia
nyatakan atau dia tujukan untuk selain Allah, maka itu bukan sumpah. Ya. Tapi kalau dia maksudkan itu bukan selain Allah, maka dia berarti bersumpah dengan selain Allah, berlaku itu kesyirikan. Nah, begitu. Baik ya. Ini maksudnya kalau menggunakan sebuah nama-nama yang itu murni nama Allah saja, yang lain nggak bernama dengan nama itu, maka ini jelas murni sumpah. Demikian. Paham ya? Tapi kalau ada nama-nama yang istirak, nama-nama itu digunakan juga untuk selain Allah, tapi juga untuk Allah, maka ini tergantung niat. Nah, seperti itu. Kalau diniatkan itu adalah Allah maksudnya, maka itu sumpah, berlaku sumpahnya. Tapi kalau diniatkan untuk selain Allah, maka dia bersumpah dengan selain Allah, maka kesyirikan. Tapi gak berlaku sumpahnya, itu maksudnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bersumpah dengan nama-nama Allah. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Akan kita bahas terkait dengan bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Nanti juga pembahasan bersumpah dengan Al-Quran. Ya, gimana bersumpah dengan Al-Quran? Al-Quran itu kan, ya, Al-Quran itu merupakan kalamullah. Dan kalamullah itu adalah sifat. Nah, gimana ini? Demikian. Maka nanti akan kita bahas di waktu mendatang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau mau pulang nanti nunggu selesai. Ya, ya silakan. Apa itu? Ya, orang yang membatalkan sumpah kalau sudah dia bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, kalau dia batalkan tetap ada kafarohnya. Ya. Tadi kiparat ya namanya ya. Ya, bukan keparat ya. Kalau keparat itu keparat itu bahasa Arab dari kata kafaroh. Cuma dijadikan sebagai bentuk apa? Bentuk ungkapan yang konotasinya jelek. Ya. Gitu ya, keparat gitu katakannya kan. Padahal dari kafaroh. Ya. Ya, kafaroh itu ya. Baik. Ada yang lain mau bertanya? Ya. Jadi ada ini ya, ada tebusannya, harus bayar tebusan sumpah. Dengan nama Allah. Apakah pertanyaannya tadi apa? Apakah? Iya. Iya. Mungkin yang ditanyakan terkait dengan dampaknya gitu ya, meluas atau tidak meluas, sehingga apakah lantas ya seseorang yang dia bersumpah dengan nama Allah ya, kita tidak tahu ini benar atau tidak benar, apakah lantas kita harus yakini? Sebenarnya bukan kita yakini, karena yang kita yakini sebenarnya adalah sebaliknya, kalau seandainya memang benar ya. Tapi ya, maksud di sini adalah dibenarkan karena mengagungkan nama Allah yang disebutkan itu, mengagungkan Allah. Jadi kalau ada orang dia kayak kasus tadi Nabi Isa alaihissalam, dilihat Nabi Isa itu mencuri, betul mencuri. Lalu ditanyakan, kamu mencuri? Nah gitu. Malah bersumpah dia, enggak, sekali-kali tidak katanya. Lalu dia bersumpah dengan nama Allah. Maka Nabi Isa mengatakan, aku beriman kepada Allah, aku dustakan pandangan mataku. Begitu. Sebenarnya ya diyakini memang mencuri orang tadi, cuma Nabi Isa mengagungkan Allah. Jadi seolah-olah pandangan itu udah nggak usah diakui ya begitu. Tapi tetap saja, maksudnya dibenarkan sumpahnya gitu. Dia nggak mencuri karena mengagungkan nama Allah. Adapun
dalam kasus, katakanlah dalam kasus pengadilan itu pun sama, ya. Makanya kan kata Nabi SAW, "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Jadi Ahmad kalau tidak salah, ya Nabi mengatakan, andaikan ya orang-orang itu diberikan dengan klaim mereka, anggapan mereka, ya pastilah nanti kalau selalu diberikan, nanti ada orang yang akan mereka mengklaim harta seseorang atau darah seseorang. Kalau harta seseorang dimiliki dia klaim itu harta dia. Atau darah seseorang, oh ini orang ini harus dibunuh karena nggak suka dia dikatakan ini harus dibunuh katanya. Kalau sekedar orang mengklaim begitu lantas dibenarkan, maka Nabi mengatakan akan tetapi harus ada bukti bagi orang yang mengklaim. Jadi bagi orang yang mengklaim cukup dia datangkan bukti. Tapi bagi orang yang dia diklaim apa yang ada pada dirinya, dia cukup bersumpah. Dusta atau tidak dusta itu urusan dia di sisi Allah. Nah begitu. Ya. Tapi bukan diyakini lebih tepatnya, tapi dibenarkan apanya? Ya, isi sumpahnya. Karena mengagungkan Allah yang disebutkan dalam sumpah tersebut. Nah, gitu dia. Ya. Demikian. Baik, ada yang lain? Sebentar ya, mau cari hadisnya. Tidak ada yang lebih cepat mendatangkan adab, ya, ketimbang sumpah palsu dan durhaka sama orang tua. Itu disebutkan dalam satu hadis. Dalam satu hadis redaksinya. Kayaknya kok baru kali ini dengar. Ini sedang dicari. Sebentar ya.
cepat mendatangkan azab. Saya kalau disebutkan dengan dosa besar, ya ada pengiringan antara durhaka sama orang tua dengan sumpah palsu, disebut dengan al-yaminul ghamus. Yaminul ghamus. Tapi cepat datang azab, nah ini yang sedang mau dicari ini ya. Enggak dapat ini. Tidak ada sesuatu yang lebih cepat mendatangkan azab ketimbang ya sumpah palsu dan durhaka sama orang tua. Nah ini wallahu alam ya, saya belum pernah dapatkan atau belum ingat, bisa jadi ya. Ya, coba. Kalau penyebutan dengan bergandengan itu saya nggak dapatkan ya. Tapi kalau hadisnya begini bunyinya, untuk yaminul ghamus yaitu sumpah palsu disebutkan begini. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihi wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 jenis orang yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat, Allah tidak melihat mereka dan Allah tidak mensucikan mereka serta mereka mendapatkan azab yang pedih. 3 kali Nabi mengucapkan itu, maka Abu Dzar mengatakan khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah, ya buntung dan merugi mereka. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan al-musbilu, orang yang isbal, al-mannanu, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan, al-munafiqu sil'atahu bil halfil kadhibi, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta atau sumpah palsu, demikian. Nah, disebutkan di sini dapat adab ya, seperti itu. Cuma kalau disebutkan tadi sumpah palsu kemudian durhaka sama orang tua bisa mendatangkan mempercepat adab, dalam satu hadis penyebutannya wallahu a'lam ya. Anda enggak tahu. Baik, ada yang lain? Kafarah. Kafarah sumpah itu ada 3 pilihan. Lebih tepat adalah pilihan. Ya, yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin. Itu pilihannya. Kemudian yang kedua adalah memberi pakaian 10 orang miskin. Ya, lebih murah mana? Hah? Lebih murah mana? Pakaian lebih murah. Makanan ya, bukan pakaian. Ya. Tapi kalau pakaian bekas masih lebih murah lagi. Kalau pakaian bekas ya kadang mahal juga kan, masih bagus, kita pun kadang masih butuh. Ya. Yang ketiga pilihannya bebaskan budak. Ya. Kalau tidak mampu ketiga-tiganya karena mungkin saking miskinnya, maka dia berpuasa 3 hari. Ya.
berpuasa 3 hari. Sebenarnya ini disebutkan dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan terkait dengan kafarah sumpah, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 89. Surah Al-Maidah ayat 89. Silakan dilihat, ya. Ya, surah Al-Maidah ayat 89 terkait dengan kafarah sumpah. Ya. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Kata Allah yang artinya Allah tidaklah memberikan hukuman kepada kalian disebabkan permainan dalam sumpah, tidak sungguh-sungguh dalam sumpah. Akan tetapi Allah mengambil atau menghukum kalian disebabkan apa yang kalian tegaskan sumpah kalian itu dengan hati kalian. Maka tebusannya adalah memberi makan 10 orang miskin dari pertengahan makanan yang kalian berikan makan kepada keluarga kalian. Jadi harga makanannya itu yang pertengahan, ya. Walaupun tafsirannya yang terbaik disebutkan ada begitu. Atau pilihannya berikutnya memberi pakaian kepada 10 orang miskin itu. Atau membebaskan budak. Kalau kalian tidak mampu, maka berpuasa 3 hari. Itulah tebusan sumpah-sumpah kalian tatkala kalian bersumpah. Dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian bersyukur. Nah, begitu. Surah apa tadi? Al-Maidah ayat 89. Ya. Dalam hadis pun ada juga ini. Cuma ayat ini lebih jelas insyaallah. Ya, hadis sebagai penjelasnya lagi demikian. Baik, ada yang lain? Ya. Melariskan dagangan tanpa bersumpah. Lebih parah, dosanya lebih besar kalau dia bersumpah dengan selain Allah. Karena kesyirikan. Maksudnya dia bersumpah dengan selain Allah untuk lariskan dagangan. Iya. Masih belum paham pertanyaannya. Jadi kalau bersumpah dengan nama Allah untuk lariskan dagangan, maka dia termasuk ya. Dia bohong untuk melariskan dagangan tanpa ada sumpah. Apakah dia termasuk dalam hadis tersebut? Enggak termasuk. Karena dalam hadis tersebut ya disebutkan dia dengan bersumpah. Ya. Jadi ada namanya takyid. Takyidnya dengan sumpah. Melariskan dagangan dengan sumpah dusta. Nah, di sini dia ada penghinaan terhadap Allah, makanya dia dapat hukuman begini, enggak dilihat sama Allah, ya. Kemudian enggak disucikan, enggak diajak bicara, dapatkan adab yang pedih karena dijadikan Allah itu sebuah hal yang sepele untuk melaksanakan dagangan dia. Wajar dapat begitu. Ya. Seperti contohnya gini, nama kita dijual oleh seseorang untuk melariskan dagangan dia.
ya, untuk urusan dunia dia. Kira-kira kita mau nggak ketemu sama orang ini? Rendah kali pun kita dibuatnya, gitu kan? Nah, itu kira-kira itu ilustrasi kira-kira ya. Ketika kita direndahkan dengan cara begitu, nama kita dijual. Kalau bahasa dijual itu maksudnya terlalu rendah untuk lariskan dagangan, begini disebutkan nama kita. Nah, kita kalau tahu, biasanya kita enggan untuk ketemu orang itu, malas kita mau ketemu, ngobrol pun malas. Kenapa? Rendah kali kita dibuat, kan gitu kan? Nah, gitulah kira-kira. Ya. Berarti apakah orang yang kalau dia hanya dusta untuk lariskan dagangannya, apakah dia dapat azab seperti ini? Ya enggak, kita katakan enggak. Ya dapat, dia jatuh kepada dosa menipu, jelas menipu karena dusta. Ya, pasti yang disebutkannya tidak seperti aslinya, kan gitu kan? Dia dusta, laris dagangannya. Ya, nah itu masuk ke dalam namanya ghish, tindakan ghish. Ya. Dan kata Rasulullah, man ghasyana falaysa minna. Siapa saja yang menipu kami maka dia bukan termasuk golongan kami. Nah, itulah itu. Di antara balasannya. Tapi bukan seperti ini ya. Wallahu taala. Baik. Ada yang lain? Baik, ini ada pertanyaan. Saya sudah menikah di tahun lalu, Pak. Emang kayak bapak-bapak saya. Tapi buku nikah hilang. Hanya tersisa sertifikat 1. Buku nikah hilang. Sertifikat 1. Yang mana itu? Buku 1 lagi. Sertifikat ada? Ada. Anakku nggak dapat ya? Oh, yang lama nggak ada? Oh, yang baru ada? Oh, kalau gitu supaya dapat nikah lagi berarti ya, supaya dapat. Supaya dapat tadi, soalnya kita juga ngumpulin data-data kalau kita memang sudah nikah gitu. Cuma dapat buku masalahnya. 1 untuk istri, 1 untuk kita. Ada sertifikat ya. Nah, supaya dapat sertifikat kayaknya harus nikah lagi ya. Antum sudah dapat sertifikat itu, ada? Mas antum ada? Oh, enggak ada. Kami pernah cekcok. Cekcok tahu ya, tengkar. Dan suami tidak sengaja menyebut kata talak. Apakah itu harus menikah ulang atau gimana, Pak? Pak lah gitu. Bismillah. Ketika talak diucapkan, bukanlah lantas tali hubungan suami istri itu putus, paham ya? Bukan lantas, bukan kontan, bukan otomatis, tidak. Ada pemberlakuan namanya iddah, masa iddah. Ya. Masa iddah. Nah, apabila dalam masa iddah tersebut ya, itu tidak dirujuk, nah baru dia kalau sudah berlalu masa iddahnya, nah ini baru bisa putus hubungan suami istri, putus dia ya status hubungan suami istri. Demikian, enggak spontan. Nah, itulah diantara fungsi iddah itu ya. Banyak fungsinya, diantaranya bagi laki-laki untuk dia berpikir ulang. Apakah dia mau melanjutkan ya rumah tangganya ataukah dia membiarkan sampai putus, bubaran. Nah, begitu. Ya. Demikian. Dan ini bentuk kasih sayang Allah kepada ya suami istri, yang bisa jadi memang ada hal-hal yang mendorong emosi sang suami lantas dia mengucapkan kalimat talak. Demikian. Ya, kalau bayangkan spontan begitu talak langsung dia bubar, putus status hubungan suami istri, wah itu luar biasa yang seperti itu. Ya, sangat memberatkan.
Tapi alhamdulillah tidak demikian, ya. Nah, seperti itu. Apakah harus menikah ulang? Tidak perlu. Ya, cukup merujuk. Suami merujuk. Jadi kita jelaskan dulu terkait dengan masa iddah. Masa iddah itu beragam, berbeda-beda sesuai dengan kondisi sang wanita dan suami, antara suami dan istri. Kalau masa iddah ya ditalak tersebut dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau dalam kondisi istri tadi hamil ya. Nah, sekarang dalam kondisi tidak hamil, maka itu dirinci. Kalau sudah pernah digauli, pernah berhubungan badan, tidak dalam kondisi haid, ya, dan tidak dalam kondisi hamil, dan sudah pernah digauli, dan orang tersebut, wanita tersebut, dia masih mengalami haid, maksudnya mengalami haid itu kadang haid, kadang tidak, bukan menopause, paham ya? Maka masa iddahnya 3 quru namanya. Para ulama berbeda pendapat. 3 quru itu ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Saya condong kepada 3 kali haid, demikian. Kemudian masa iddah, ya, apabila ditalak dalam kondisi belum pernah digauli, maka ketika itu langsung putus, ya, tidak ada putus, tidak ada ya status hubungan suami istri lagi karena belum pernah digauli. Nah, ini bisa jadi potensi, ya. Contohnya ketika malam pertama, contohnya begitu ya, hendak digauli ternyata ketahuan, ya, pernah selingkuh atau pokoknya hal-hal yang membuat suaminya mentalaknya ketika itu. Belum pernah berhubungan badan. Maka itu begitu ditalak bukan suami istri. Paham ya? Enggak ada masa iddah di situ. Kemudian berikutnya adalah kalau sang istri dalam kondisi menopause, maka itu 3 bulan. Nah, begitu. Masa iddahnya. Ya, 3 bulan. Kalau meninggal dunia sang suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dalilnya masing-masing ada. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau dalam masa iddah seperti ini, seperti cerai tadi ya, cerai, ya, yang ada masa iddahnya, maka silakan dirujuk dalam masa iddah tersebut. Bagaimana cara merujuknya? Bisa dengan perkataan seperti minta maaf, kita balikan, bahasa-bahasa begitu ya. Ya, abang rujuk, kalau itu bahasa yang umum, ya maksudnya bahasa yang memang asalnya. Ya, abang rujuk, ya kita rujuk kembali. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi, kita lanjut lagi, atau dengan bahasa maaf. Itu ucapan. Ya, atau dengan tindakan. Jumhur ulama memahami dan menjadikan tindakan berikut ini sebagai bentuk rujuk. Apa itu? Hubungan badan. Gak ada ngomong, langsung sikat. Nah, gitu contohnya ya. Maka itu termasuk apa? Rujuk. Ya. Ya, masa sih dia gak rujuk? Lawang dia mau melanjutkan apa? Generasi berikutnya dengan cara begitu kan begitu. Berarti kan dia ingin lanjut itu, demikian. Tapi jumhur ini termasuk apa? Mengkategorikan itu termasuk rujuk, ya. Atau dengan isyarat contohnya, isyarat seperti menautkan jari dengan jari, ya gitu ya. Ya, atau tasbih, atau langsung pegang tangannya. Atau dia peluk istrinya, nggak ada ngomong, nggak ada, mungkin dia nggak sanggup dia ngomong dia karena salah dia kan begitu, bisa jadi kan. Nah, itu bisa mewakili sebagai ungkapan dia rujuk, demikian. Nah, seperti itu. Insyaallah taala ya tidak perlu nikah ulang.
Kalau nikah ulang itu adalah selesai masa iddah belum dirujuk, lalu pengen kembali, paham ya? Dan itu masih dalam ya talak roja'i, talak yang bisa kembali, itu talak 1 dan talak 2. Kemudian dalam masa iddah talak 1, talak 2 nggak ada dirujuk, nggak ada kembali, suami nggak ada ngomong sudah untuk balik, tidak ada hubungan badan, tidak ada isyarat-isyarat untuk menunjukkan dia kembali, ya rujuk, dibiarkan berlalu. Ternyata menyesal lalu mau kembali. Nah, ini baru ada akad baru seperti nikah baru, paham ya? Seperti nikah baru, demikian. Namun ijma, kalau tidak salah ijma, tetap pernikahan walaupun dengan pernikahan baru tadi, dengan akad baru, pernikahan mereka sudah dapat 1 talak, paham ya? Terhitung 1 talak dia. Jadi catatannya pernikahan mereka 1 talak. Nah gitu dia. Karena sudah ada talaknya tadi. Kembalinya ya dengan cara nikah karena sudah berlalu masa iddah belum dirujuk. Demikian ya. Ya kita berharap semoga jangan ada cekcok-cekcok lagi lah ya kan. Kok bisa cekcok? Kayak cicak aja, cicak-cicak gitu kan. Gak usah lah ya tengkar-tengkar ya. Kalau marah itu cukup diem aja kan gitu ya. Nanti pun marah balik lagi nya itu kan gitu. Ya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala jaga rumah tangga kita dalam kondisi sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nikah. Iya nikah lagi. Gak bisa langsung ya dengan rujuk biasa, enggak. Jadi begitu talak berlaku itu sudah putus, status hubungan suami istri mereka putus. Demikian. Karena belum berhubungan badan. Enggak ada masa iddahnya. Langsung putus. Gitu dia. Nyesal pula dia gitu kan. Ya. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan kasus namanya irdafut tolak, yaitu menunggangkan atau memasukkan talak di masa iddah yang sedang yang sudah ditalak. Itu namanya irdafut tolak namanya, yaitu memasukkan talak ya ke dalam dalam kondisi masa iddah. Jadi wanita tadi dia ditalak, lalu dia menunggu masa iddah. Ditalak balik dalam kondisi masa iddah. Nah itu namanya irdafut tolak. Istilah para ulama irdafut tolak. Ya, menunggangkan talak berikutnya. Padahal ini masih nanggung talak dia ini gitu kan. Tapi belum berakhir. Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang kuat saya condong kepada pendapat ini, bahwasanya ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak sah talaknya. Walaupun ya sebagian ulama yang lain ada mengatakan berlaku talaknya. Tapi pendapat yang kuat ini talak bid'i. Talak bid'i. Ya, talak bid'i itu ada beberapa. Pertama, ini satu contohnya. Ya. Yang kedua adalah ya yang mirip dengan itu juga, mentalak di satu majelis dengan talak 3. Seperti contohnya, kutalak kamu. Nah, 3 kali. Itu talak bid'i. Pendapat yang kuat 1 talak berlaku, bukan 3. Atau dikatakan, kutalak kamu, mau berapa? 1000. Nah, gitu kan. Berlaku cuma 1. Ya. Atau dia katakan dengan sekali ucap, kutalak kamu dengan talak 3. Nah, gitu contohnya. Maka yang seperti ini tetap 1, itu talak bid'i juga. Paham? Berikutnya adalah mentalak dalam kondisi haid, istri haid ditalak, maka itu talak bid'i.
talak bid'i. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan jatuh talaknya dihitung satu, ya. Ada yang mengatakan tidak jatuh karena bid'i, bid'ah dia. Ya. Kemudian mentalak istri di masa suci yang barusan digauli. Contoh nih. Seorang istri baru saja suci dari haid. Berarti suci ya. Lalu dia gauli istrinya. Tahu digauli? Mau saya cerita lah ya, gimana caranya ya. Dia berhubungan badan, jima. Dalam kondisi masa suci itu yang tadinya digauli, ditalak si istri. Paham ya? Belum diselingi dengan haid, tapi di masa itu. Tapi anak yakin para suami biasanya di awal-awal suci udah didatangi istrinya, udah jima kan gitu kan. Nah karena satu kasus mungkin akhirnya ditalak sang istri. Nah yang seperti ini termasuk talak bid'ah. Ya, gimana hukumnya? Masing-masing para ulama berbeda pendapat. Ya, demikian. Begitu. Gimana hukumnya? Jatuh atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Lalu gimana? Ustaz condongnya apa? Ada sebagian merinci, ya. Kalau ada sebagian ulama semuanya, semua talak bid'i enggak berlaku. Nah, gitu dia, enggak berlaku. Semua talak bid'i enggak berlaku karena bid'ah dia. Sesuatu yang bid'ah enggak berlaku, gitu dia. Paham ya? Ada ulama yang mengatakan dilihat kasus-kasusnya. Demikian. Kalau ana dulu pernah condong kepada pendapat dulu ya. Saat ini pun sepertinya begitu, masih. Yaitu apa? Talak dalam kondisi haid itu berlaku. Tapi pelakunya berdosa yang mentalak istri dalam kondisi haid. Ya. Tapi talaknya berlaku. Karena ada hadisnya. Nah, hadis inilah yang para ulama itu berbeda pendapat. Ini sahih atau enggak ini yang ungkapan ini ya, begitu ya. Baik. Demikian. Nah, perlu ada yang orang tidak paham, dianggapnya ini merupakan bentuk talak yang tak berlaku. Apa itu? Mentalak istri dalam kondisi hamil. Paham enggak? Itu berlaku. Apakah berdosa? Tergantung niat. Kalau maksudnya dia ingin menyakiti istrinya dengan talak tersebut karena dalam kondisi hamil, ya dia berdosa karena niatnya. Tapi kalau dia jatuhkan talak ketika itu karena mungkin dia emosi, istri punya salah, hamil pula istri, ya dia nggak berdosa lah. Dan sah itu, paham ya? Sah. Wallahu a'lam. Udah? Ini pembahasannya talak terus nih ya. Nah, talak ghadban namanya. Itu talak dalam kondisi emosi. Para ulama membagi menjadi 3 seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Talak ghadban, talak seorang suami dalam kondisi dia marah. Maka itu ada 3 kondisinya. Pertama, seorang suami ketika dia mentalak walaupun marah, dia menyadari apa yang diucapkannya dan menyadari konsekuensinya. Tahu konsekuensinya? Kalau kuucapkan ini, jatuh talak nih. Nah. Dan dia sadar yang diucapkannya itu talak. Ya, maka sepakat para ulama jatuh talaknya, berlaku talaknya, paham ya? Yang kedua, talak seorang suami dalam kondisi tertutup akalnya, yaitu dia tidak menyadari ucapannya dan tidak menyadari konsekuensinya. Paham ya? Yang seperti ini sepakat para ulama nggak berlaku talaknya. Kenapa? Dia seperti orang gila, nggak sadar dia. Ada nggak orang kayak gini? Ngamuk gitu kan? Entah apa yang diucapkannya dan apa yang dibantingnya, nggak tahu. Begitu dia sadar, loh kok hancur begini
Rumahnya hancur, apa-apa hancur, istrinya sudah berdarah-darah begitu. Yang diucapkannya pun dia nggak tahu. Nah, makanya seperti ini para ulama, walaupun dia berdosa yang seperti ini karena dia, tapi dia sepakat para ulama karena tertutup akalnya, nggak berlaku talaknya. Istrinya mungkin dia memaafkannya, ketika betul-betul diminta maaf gitu kan. Lalu si istri ngomong begini, bang, abang ada talak loh bang, waktu abang itu. Oh nggak sadar. Kalau yang seperti ini nggak berjatuh talaknya, paham ya? Tapi jelas berdosa lah dia kan gitu, ya. Karena dia mendolimi istrinya dengan memukul dan seterusnya, ya. Kemudian rincian yang ketiga, talak seseorang yang marah, yang dia menyadari ucapannya, tapi dia tidak menyadari konsekuensinya. Sadar dia ucapannya talak, tapi dia nggak sadar itu konsekuensinya. Karena tertutup sama dia ucapkan, loh sadar dia itu talak tadi, gitu kan. Cuma dia, loh ini berlaku enggak ya, gitu dia. Dia nggak sadar, tertutup dia, bagi dia konsekuensi dari talak tersebut. Maka disinilah para ulama berbeda pendapat. Di sini yang berbeda pendapat. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah condong kepada pendapat tidak berlaku talaknya. Karena sama dengan yang tadi, yaitu dia tidak menyadari apanya? Konsekuensinya, demikian. Dia sadar itu apa yang diucapkannya, sadar gitu, tapi dia nggak sadar. Karena itu di luar kemampuan dia. Ya, jadi tertutup bagi dia ketika itu, ya. Tapi dia menyadari ucapannya. Ya. Jadi seolah-olah ketika dia ucapkan itu dia nggak sadar, tapi setelah itu dia menyadari, dia baru saja mentalak. Nah, apa seperti ini? Maka orang disebut tidak menyadari konsekuensinya. Yang seperti ini nggak jatuh. Sama seperti orang yang tidak sadar sama sekali baik itu ucapannya maupun apanya? Konsekuensinya. Demikian. Wallahu a'lam. Gitu ya. Mau nanya apa kita lah? Banyak kali pun dah. Nanti aja. Nantilah bahas talak sendiri memang dia, ya. Panjang. Ingat dia belajar talak itu bukan mau mentalak istri ya. Maksudnya supaya ia bisa nahan diri. Untuk dipahami, bukan mau diamalkan gitu ya maksudnya. Enggak berlaku talak dalam hati. Bukan palak kali ini. Udah rasanya gedek kali sama istri gitu kan. Udah jelek, bau, gemuk, wah gitu kan. Dalam hati itu ya kan. Kadang gitu kan, istri itu kan kadang ada masa cantiknya, ada masa ya itunya, ya itu mungkin bukan istiana, bukan, yang lain tuh maksudnya ya kan. Ada memang ya begitu, orang itu gede kali sama istrinya, ya udah jelek, gemuk, gelap gitu kan, merepet lagi, udah gede, ini itu udah di ujung lidah itu, tapi dalam hati udah muncul tolak, talak aja. Setan pun talak aja gitu. Tapi nggak terucap. Makanya seperti ini ya tidak jatuh talaknya. Kenapa? Karena talak itu adalah lisan, paham ya? Itu tindakan lisan. Dan berlaku juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Innallaha tajawaza li an ummati ma hadatsat bihi anfusuhum ma lam tatakallam bih au ta'mal bih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah memaafkan ya dari umatku apa saja yang dibicarakan dalam diri mereka, dalam hati mereka selama belum diucapkan dan selama belum diamalkan, dilakukan. Niat pengen buat jahat begini tapi nggak jadi dilakukan, nah, itu dimaafkan. Kayak talak tadi, ya. Udah terujung di lisan, enggak tersebut, ditahan. Tapi hati udah bunyinya sampai peka telinga itu kan. Enggak jatuh, ya. Baik. Wallahu ta'ala. Talak juga. Talak perantara, contohnya gimana? Dia ngomong begini, tolong sampaikan kepada istriku gitu ya. Ya, aku talak dia.
tak pun perlu disampaikan, dia ngomong saja. Contohnya dia palak sama istrinya. Kalau ngomong di hadapan istrinya, mengkeret dia kayak apa namanya, takut sama istrinya. Tapi dia di hutan atau di sungai atau di mana gitu kan, sambil dipandangi foto istrinya, kutalak kamu. Allah saksinya, jatuh talaknya. Paham ya? Nggak perlu pun disampaikan, nggak perlu pun istri tahu, talak itu diberlakukan di hadapan istri atau tidak di hadapan istri, tetap dia berlaku talaknya selama dia ucapkan dengan lisannya. Paham ya? Dan dia maksudkan adalah talak itu, jatuh talaknya. Bisa dipahami. Apalagi sampaikan sama orang, sampaikan sama saya. Ya kan? Ngapain pula disampaikan? Nggak berani bilang aja lah. Sampai itu, nggak perlu. Ngapain pula aku nyampaikan ya? Tetap jatuh itu, paham nggak? Bisa dipahami, Pak ya? Apalagi Pak, talak lagi terus Pak, talak lagi. Cukup dipahami ya. Ini ada pertanyaan, barangkali ini yang terakhir ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau nanya dan minta arahan. Ketika seorang suami berbuat salah, melanggar agama sehingga membuat hati istri terluka. Dan kemudian sang istri menjadi futur. Ia kembali bekerja untuk menghilangkan sakit hatinya. Hilang fitrahnya sebagai wanita. Dan setiap dinasihatin istri tidak terima. Dan dalihnya, kamu aja seperti ini. Apa yang harus diperbuat oleh suami, Ustaz? Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama, sang suami minta maaf sama istrinya karena sudah menyakiti hati istrinya. Minta maaf. Ya. Minta maaf. Kalau kesalahan terkait dengan agama, maka minta ampun sama Allah. Demikian. Ya, kalau menyakiti hati istri, maka minta maaf sama istri. Demikian. Begitu. Terus minta maaf sama dia sampai lunak hatinya. Nah, begitu. Ya. Nabi SAW saja itu minta uzur, minta maaf sama Sofia. Siapa Sofia? Ya, istri Rasulullah yang dari agama Yahudi, kan gitu ya. Minta maaf kepada Sofia karena berperang lalu membunuh keluarga. Ya. Di antaranya adalah ayah, bahkan kalau nggak salah suami ya. Yang jelas ada orang yang dicintai Sofia mati. Pertanyaannya, salah nggak Rasulullah? Jawabannya tidak salah. Kenapa? Perang. Tapi Rasulullah tetap minta maaf. Padahal tidak salah. Tapi begitulah Rasulullah. Untuk melembutkan hati memang harus minta maaf. Ya, yang salah tetap laki-laki. Sebenarnya bukan salah. Tetap minta maaf untuk melembutkan. Gitu maksudnya. Bukan salah laki-laki, bukan. Lihat Rasulullah itu ya tidak salah pun tetap minta maaf. Begitu, memang untuk melembutkan hati. Maka minta maaf, apalagi salah, minta maaf sampai istri ya dia lunak hatinya. Lalu dia bisa menerima kembali suaminya, demikian. Ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Ya, mudah-mudahan ketika lunak hatinya karena minta maaf terus dan terus berulang, ya. Berulang minta maaf. Rasulullah itu enggak sekali-kali, ya. Sampai perlakuan Rasulullah kepada Sofia itu khusus. Apa contohnya? Rasulullah itu ya menjadikan paha Rasulullah untuk naik kaki siapa? Sofia untuk bisa naik ke kendaraan. Biasanya kan pakai pelana yang di bawah itu naik gitu kan. Nah ini enggak, kakinya Rasulullah supaya begitulah Rasulullah. Untuk melunakkan hati, berulang-ulang sampai akhirnya itu yang cerita Sofia sendiri, lunak hati Sofia, cerita sampai sama ya sama salah satu tabiin, karena seperti itu, ya nggak sanggup Sofia itu menahan bagaimana ya baiknya Rasulullah itu dan berterusan minta maaf gitu, maka seorang suami ya sudah tahu salah seperti ini, ya minta maaf terus, minta kerelaan istri dan seperti itu, demikian. Bisa dikasih hadiah, perlakuan yang semakin baik kepada istri, ungkapan maaf terus disampaikan, seterusnya begitu, demikian. Ya. Dan mungkin bisa juga ungkapan janji untuk tidak mengulangi.
Demikian, ya. Nah seperti itu. Nah mudah-mudahan insya Allah Ta'ala, ya sembari juga berdoa kepada Allah agar istri ini dibukakan hatinya, ya bisa kembali. Walaupun kita katakan tetap saja, ya sakit hati tidak lantas menjadikan seseorang itu jatuh kepada dosa. Kalaupun dijatuhkan diri kepada dosa, itu namanya menghukum dirinya, ya. Dan dia berdosa. Memang bukan suaminya yang berdosa, bisa jadi suaminya nggak berdosa. Suami kan melakukan sebuah dosa, dia minta maaf sama Allah, dia menyakiti hati istri, maka dia kewajibannya minta maaf sama istri. Tapi kalau dengan cara itu istri melakukan dosa-dosa, itu nggak ditanggung suami, selama suami itu menyampaikan ini dosa, tobat sayang, nah begitu. Tapi jangan itu saja, tapi minta maaf karena memang kita berbuat salah. Seperti tadi kita katakan, Nabi SAW untuk meluluhkan hati Sofia itu minta maaf terus. Minta maaf, melakukan sebuah tindakan yang tidak beliau lakukan kepada istri yang lain. Akhirnya luluhlah hati Sofia radhiyallahu anha. Begitu caranya. Ya, apalagi ini punya salah, demikian. Ya wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita kembali bisa melanjutkan kajian di waktu yang mendatang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.